Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Titi. Kali ini kakak akan membahas soal matematika. Ayo mencoba dari buku Senang Belajar Matematika kelas 6 SD. Bab 1 bilangan bulat pada halaman 42. Sebelum kakak membahas soal, adik-adik jangan lupa ya, pencet subscribe dan notifikasinya, supaya tidak ketinggalan video-video dari kakak. Kita mulai dari soal nomor 1 ya. Tentukan hasil perkalian bilangan bulat berikut. 1A, negatif 7 dikalikan 8. Sebelumnya adik-adik perhatikan dulu ya tabel perkalian berikut. Jika bilangan positif dikalikan positif, maka hasilnya positif. Negatif dikalikan negatif, maka hasilnya positif. Positif dikali negatif, hasilnya negatif. Dan jika negatif dikalikan positif, maka hasilnya negatif. Pada video sebelumnya, kakak sudah memberikan trik ya, cara mudah untuk menghitung perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, untuk adik-adik yang mau tahu trik mudahnya seperti apa, silakan kalian cek pada link video di atas ya. Lanjut ke nomor 1A, perhatikan tandanya. Negatif dikalikan positif, maka hasilnya pasti negatif. Negatif berapa? 7 dikali 8 yaitu 56. Lanjut 1B, negatif 15 dikalikan negatif 9. Perhatikan tandanya, negatif kali negatif hasilnya pasti positif. Positif berapa ya? 15 kali 9 yaitu 135. Nomor 1C, 5 kali negatif 12 dikalikan 9. Kita kerjakan dari depan dulu ya. 5 dikalikan negatif 12, maka hasilnya negatif 60. Kemudian kita kalikan lagi dengan 9. Negatif 60 dikalikan 9. Negatif kali positif, maka hasilnya pasti negatif. Negatif berapa? 60 kali 9 yaitu 540. Lanjut nomor 1D. Negatif 10 dikalikan 45 dikalikan negatif 6. Kita hitung dari depan dulu. Negatif 10 dikalikan 45. Hasilnya yaitu negatif 450. Kemudian kita kalikan lagi dengan negatif 6. Negatif kali negatif hasilnya pasti positif. Positif berapa? 450 dikalikan 6 hasilnya 2700. Nomor 1E, 125 dikalikan negatif 20 dikalikan negatif 14. Kita kerjakan dari depan. 125 dikalikan negatif 20. Hasilnya negatif 2500. Kemudian kita kalikan lagi dengan negatif 14. Negatif kali negatif hasilnya pasti positif. Hasil akhirnya yaitu 35.000. Kita lanjut ke soal nomor 2. Lengkapilah perkalian berikut. Nomor 2A, negatif 3 dikalikan titik-titik sama dengan negatif 9. Hasil akhirnya negatif. Berarti nanti kita kalikan bilangan negatif dengan positif. Negatif 3 berarti kita kalikan dengan 3. Karena negatif 3 kali 3 hasilnya negatif 9. Nomor 2B, 5 dikali titik-titik sama dengan negatif 100. Hasil akhirnya negatif. Yang di soal itu bilangan positif. Berarti nanti kita kalikan dengan bilangan negatif. 5 dikali berapa ya yang hasilnya 100? Yaitu 20. Lanjut nomor 2C. Titik-titik dikalikan negatif 14 sama dengan 140. Hasilnya positif. Di soal itu sudah diketahui ada bilangan negatif. Berarti nanti kita kalikan dengan bilangan negatif juga ya.
Karena negatif kali negatif, maka hasilnya positif. Jadi nomor 2C jawabannya yaitu negatif 10. Lanjut nomor 2D, titik-titik dikalikan 12 sama dengan 132. Hasilnya positif. Di soal juga sudah positif, berarti pengalinya juga bilangan positif semua. Nomor 2D jawabannya 11. Nomor 2E, titik-titik dikalikan titik-titik sama dengan negatif 160. Hasil akhirnya negatif, berarti nanti kita cari bilangan positif dengan bilangan negatif yang menghasilkan angka 160. Jawabannya bisa berbeda-beda ya. Yang penting hasil akhirnya yaitu negatif 160. Nomor 2E, negatif 4 dikalikan dengan 40. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Seorang penyelam mutiara menyelam dengan kecepatan 2 meter per detik. Ia menyelam menuju dasar laut. Penyelam tersebut menyelam selama 3 detik. Berada di kedalaman berapakah penyelam mutiara tersebut? Yang ditanyakan yaitu kedalaman, berarti di bawah permukaan laut. Nanti hasil akhirnya itu negatif ya. Dari soal yang kita ketahui yaitu kecepatan 2 meter per detik, kemudian waktu menyelam selama 3 detik. Nah, untuk mencari kedalaman atau jarak, kita kalikan kecepatan dengan waktunya. Berarti 2 meter per detik dikali dengan 3 detik. Satuan detik kita sederhanakan atau kita coret ya. Berarti 2 meter dikalikan 3, hasilnya yaitu 6 meter. 6 meter ini berada di bawah permukaan laut. Jadi jawabannya yaitu 6 meter di bawah permukaan laut atau negatif 6. Lanjut ke soal nomor 4. Edo mempunyai uang Singapura. Uang Edo sebanyak 4 lembar, 10 dolar. Edo ingin menukarkan uang tersebut. Kurs rupiah saat itu 10.000 tiap 1 dolar. Berapa rupiah uang Edo sekarang? 4 dikali 10 kemudian dikalikan 10.000. Maka uang Edo sekarang yaitu 400.000. Lanjut ke soal nomor 5. Meli membeli 5 kotak donat. Setiap kotak berisi 6 donat yang berbeda rasa. Adik-adik perhatikan gambarnya. Kemudian yang ditanyakan, berapa banyak donat yang dibeli Meli? Terus pertanyaan kedua, harga 1 donat 6.500. Berapa rupiah uang yang harus dibayar Meli? Langkah yang pertama, kita cari banyak donat yang dibeli Meli. Meli tadi membeli 5 kotak donat dan setiap kotak itu berisi 6. Berarti tinggal kita kalikan 5 kali 6 donat, maka hasilnya 30 donat. Nah, pertanyaan kedua, harga 1 donat 6.500. Berapa rupiah uang yang harus dibayar oleh Meli? Jadi total donat yang dibeli Meli itu ada 30 dan harga 1 donatnya 6.500. Berarti tinggal kita kalikan 30 kali 6.500. Hasilnya yaitu 195.000. Jadi uang yang harus dibayar oleh Meli yaitu 195.000. Seperti itu saja ya pembahasan kakak kali ini. Apabila ada pertanyaan, silakan adik-adik tulis di kolom komentar. Terima kasih.